Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Gembak Wareng Channel, tentunya channel seputar dunia perpuyuhan. Oke, pada kesempatan video kali ini saya akan mengupdate untuk harga pakan, yaitu pakan P500 ya teman-teman. Karena yang saya gunakan ini adalah produknya dari New Hope, yaitu P500. Nah, berapa untuk harga pakan ini sekarang? Dan ternyata ini ada sedikit kabar baik ya teman-teman, karena untuk harga pakan P500 itu ada penurunan teman-teman. Jadi mungkin ini ada sedikit kabar baik ya, karena harga telurnya alhamdulillah sudah sedikit naik, dan harga pakannya alhamdulillah juga sedikit turun teman-teman. Jadi teman-teman tetap semangat ya untuk menjalankan usaha ternak puyuhnya meskipun di saat sulit seperti ini. Nah, sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, buat teman-teman yang lagi bergabung, saya ingatkan selalu jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel kami. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe. Nah, sebelum membahas ke pembahasan yang utama tadi, seperti yang saya sebutkan di awal, untuk update harga pakan nanti saya jelaskan di akhir saja ya teman-teman. Ini sebelum melanjutkan pembahasan ini, saya ingin menjawab ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama, bagaimana sih Bang cara menghemat pakan supaya puyuh itu pakannya tidak boros seperti itu? Nah, sebenarnya itu begini ya teman-teman. Untuk idealnya sendiri, untuk kebutuhan puyuh per ekornya itu sebenarnya 22 gram untuk per ekor puyuh. Jadi teman-teman itu tidak bisa mengurangi dari kebutuhan yang dibutuhkan oleh puyuh itu sendiri. Karena apa? Nantinya kalau justru teman-teman itu mengurangi dari kebutuhan puyuh itu sendiri, maka puyuh yang teman-teman pelihara itu justru malah tidak mau bertelur teman-teman. Jadi teman-teman itu harus mencukupi kebutuhan puyuh harian, yaitu 22 gram per ekor itu. Jadi teman-teman harus mencukupi lah intinya dari kebutuhan harian puyuh itu sendiri. Nah, caranya bagaimana untuk menghemat supaya tidak boros? Nah, kalau pengalaman saya, caranya itu seperti ini teman-teman. Jangan pernah membatasi dari segi pakan itu sendiri. Misalkan kebutuhan puyuh setiap hari kan 22 gram. Tapi kita tidak harus mematok atau menjatah ya, setiap harinya itu kita kasih misalkan satu ekornya itu 22 gram. Dalam satu kotak itu kan tergantung isi dari puyuh teman-teman. Misalkan isi 30 ekor, jadi kan 22 gram dikalikan 30 ekor, jadi ketemunya itu sekitar 640 gram. Nah, itu sehari kan jangan dikasih itu setiap boxnya atau setiap kotaknya, tapi itu kalau pengalaman saya itu saya kasih lebih atau saya kasih sisa. Intinya gini teman-teman, jangan sampai pakan itu yang ada di tempat pakan itu habis. Intinya itu. Justru malah kalau teman-teman jatah seperti itu, nanti itu malah boros menurut saya. Borosnya itu gini teman-teman, misalkan kan pakannya kan sudah habis. Nanti kalau teman-teman kasih makan lagi, itu dia malah istilahnya itu kan nafsunya itu kuat makannya. Jadi nanti malah makannya itu kuat dan pakannya itu malah cepat habis lagi seperti itu. Jadi kalau di tempat pakan itu pakannya masih selalu ada, dia itu malah menikmati. Intinya itu makannya itu tidak apa ya, tidak lahap lah intinya. Ya lahap tapi tidak nafsu gitu, seperti itu. Jadi ya saran saya untuk menghemat pakan itu adalah jangan pernah membatasi pakan di tempat pakan seperti itu. Jadi harus ada selalu pakan di tempat. Meskipun kebutuhan puyuh itu setiap harinya itu 22 gram.
Justru malah kalau hitung-hitungan saya itu malah kebutuhannya kalau kita kasih pakan los itu tidak nyampe 22 gram kalau per ekornya. Justru malah hemat teman-teman. Kalau tidak percaya silahkan teman-teman cobalah, silahkan. Nah, untuk selanjutnya yang kedua, Bang, bagaimana cara meningkatkan produktivitas telur puyuh karena produksi telur saya menurun, Bang. Nah, di sini saya jawab, sebenarnya itu ada beberapa faktor ya yang bisa menyebabkan puyuh itu mengalami penurunan. Yang pertama, teman-teman telat pemberian minum, itu juga bisa menyebabkan penurunan. Kedua, puyuh teman-teman itu stres. Stres itu ada beberapa faktor. Biasanya kaget juga bisa, terdengar suara-suara bising ataupun apapun itu bisa membuat puyuh itu stres. Nah, dari faktor-faktor itu bisa menyebabkan produksi puyuh teman-teman itu menurun seperti itu. Nah, solusi bagaimana cara mengatasinya? Ya semua itu tergantung dari sebabnya ya. Ya intinya sama, kita penyembuhannya, pengobatannya sama, cuman lama dan sebenarnya itu tergantung dari tingkat dari puyuh itu sendiri. Stresnya itu biasa saja atau stres yang luar biasa, seperti itu ya teman-teman. Jadi cara pengobatannya itu menurut saya seperti ini teman-teman. Kasih kalau secara medik obat kimia, intinya obat kimia itu kita kasih Medi-X sama Vitastress, itu kita kasihkan 3 hari berturut-turut. Kalau enggak ya dikasih seterusnya aja lah sampai pemulihan juga enggak apa-apa, tapi dengan catatan itu diberikan hanya sekali. Misalkan pagi dikasih, kalau sudah habis ya udah nggak apa-apa, nggak perlu seharian 24 jam itu dikasih air terus, air obat itu terus, nggak perlu ya teman-teman. Untuk yang kedua yaitu kalau pengalaman saya pribadi itu saya kasih konsentrat teman-teman. Jadi dari pakan itu sendiri itu masih saya tambahkan konsentrat teman-teman. Misalkan satu tempat pakannya itu saya kasih 1 sendok atau bagaimana per harinya, dan itu alhamdulillah sudah berhasil dan cepat memulihkan ketika produksi puyuh saya itu menurun. Ya mungkin ini adalah beberapa pengalaman dari saya. Silahkan kalau teman-teman ingin mencobanya silahkan monggo. Kalau mungkin ada yang kurang ataupun salah ya mungkin bisa dikoreksi lah, kita bersama-sama belajar beternak puyuh. Oke, langsung saja untuk update harga pakan puyuh untuk P500 ya teman-teman. Untuk di daerah saya ini mengalami penurunan, yaitu yang awalnya 340 sekarang turun menjadi 335. Jadi ada penurunan sekitar 5.000 per karungnya teman-teman. Ya mungkin sedikit-sedikit lah, kita berharap nantinya pakan akan turun terus dan harga telurnya naik kembali. Seperti itu ya teman-teman, kita berdoa saja lah semuanya teman-teman tetap semangat lah menjalani usaha ternak puyuhnya. Dan saya rasa cukup segitu ya teman-teman untuk update harga pakan kali ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa teman-teman untuk selalu support channel ini, untuk like, share, dan subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.